Hai Studymates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study. Kali ini kita akan belajar mengenai penentuan judul dan simpulan dari PBM Pemahaman Bacaan. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya perkenalkan, namaku Iza Naila Paramita, biasa dipanggil Naila. Aku merupakan mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia angkatan 2023. Yuk belajar bareng. Jadi di sini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama, definisi paragraf, judul dan simpulan, kemudian ciri judul paragraf, lalu cara menentukan judul sebuah teks dan cara menentukan simpulan paragraf. Yang pertama, definisi paragraf. Paragraf merupakan gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Kemudian untuk judul sendiri, judul itu merupakan gambaran dari keseluruhan isi teks bacaan. Dan judul ini ditulis secara jelas, singkat, dan menarik. Lalu untuk simpulan, itu merupakan opini atau pendapat akhir dari informasi yang ada di kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi simpulan ini berisi informasi-informasi penting yang ada di paragraf. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri judul. Judul itu harus menarik dan tidak bertele-tele. Kemudian, dia merupakan frasa, bukan klausa. Lalu dia harus memuat ide pokok paragraf dan teks, dan dia harus mewakili keseluruhan isi teks. Selanjutnya, cara menentukan judul sebuah teks. Yang pertama, kita harus mencari kalimat utama dari setiap paragraf. Lalu kemudian kita harus menentukan gagasan utama atau ide pokok atau inti dari setiap paragraf. Kemudian kita harus menentukan gagasan utama dari teks, yaitu gabungan dari seluruh ide pokok paragraf. Setelah kita menemukan ide pokok dari teks, kita menentukan tema teks dan barulah kita bisa membuat judul yang menarik. Nah, sebagai konteks, paragraf itu dibagi menjadi 3 berdasarkan letak kalimat utama. Itu awal, belakang, dan campuran. Untuk kalimat utama yang terletak di awal paragraf itu disebut sebagai paragraf deduktif. Kalau teman-teman mau mengingat supaya lebih cepat, itu D depan. Deduktif. Jadi kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf atau kalimat pertama, dan kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Kemudian akhir paragraf itu induktif. Kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf, sedangkan kalimat sebelumnya itu sebagai kalimat penjelas. Kemudian ada paragraf campuran, itu kalimat utamanya ada di awal dan akhir. Nah, selanjutnya cara menentukan simpulan sebuah teks. Yang pertama, kita perlu menentukan ide pokok dari teks tersebut. Itu nanti ide pokok akan menggambarkan inti atau simpulan dari paragraf. Kemudian kita perlu memperhatikan kalimat terakhir paragraf. Biasanya itu ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dan lain-lain. Kemudian kita perlu cek hubungan antar kalimat dari kalimat-kalimat sebelumnya atau hubungan sebab akibat. Kemudian selanjutnya kita perlu menguraikan gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau paragraf terakhir. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke latihan soal. Yang pertama ada model soal pilihan ganda. Penelitian menunjukkan bahwa membaca buku selama 20 menit setiap hari dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memperluas wawasan. Selain itu, kebiasaan membaca juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Oleh karena itu, membaca buku seharusnya menjadi bagian penting dari rutinitas harian kita. Judul yang paling sesuai untuk teks adalah... Jawabannya adalah C, manfaat membaca buku setiap hari. Jadi judul yang paling sesuai adalah manfaat membaca buku setiap hari karena teks membahas manfaat membaca buku selama 20 menit sehari seperti meningkatkan kemampuan berpikir, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi. Dan judul lain itu tidak mencakup keseluruhan isi teks. Selanjutnya, model soal pilihan 2 kolom. Di sini ada 5 pernyataan, kemudian teman-teman diminta untuk memilih pernyataan mana yang benar dan pernyataan mana yang salah. Teksnya sama seperti tadi, aku akan langsung baca pernyataannya. Kebiasaan membaca dapat membantu mengurangi stres.
Penelitian menunjukkan bahwa membaca buku tidak mempengaruhi konsentrasi. Judul manfaat membaca buku setiap hari mencerminkan isi teks dengan tepat. Teks tersebut membahas kebiasaan membaca di era digital. Simpulan teks adalah membaca buku memiliki banyak manfaat positif bagi manusia. Jadi di sini jawabannya adalah pernyataan pertama benar karena teks menyebutkan membaca membantu mengurangi stres. Pernyataan kedua salah karena teks justru menyatakan membaca meningkatkan konsentrasi. Pernyataan ketiga benar karena judul mencerminkan isi teks secara keseluruhan. Pernyataan keempat salah karena teks tidak membahas konteks era digital. Dan pernyataan kelima benar karena simpulan teks menyoroti manfaat membaca buku. Kemudian selanjutnya adalah model soal isian singkat. Ini teksnya juga sama seperti yang tadi. Pertanyaannya adalah simpulan dari teks adalah bahwa membaca buku memiliki banyak titik-titik. Jawabannya adalah manfaat. Simpulan teks adalah bahwa membaca buku memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi. Nah, setelah teman-teman menyimak video kali ini, ada beberapa key points atau kata kunci yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, paragraf itu merupakan sebuah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan menghasilkan suatu tema tertentu. Kemudian judul itu merupakan gambaran dari keseluruhan isi teks bacaan yang ditulis secara singkat, jelas, dan menarik. Simpulan itu merupakan opini atau pendapat akhir dari informasi yang ada di kalimat-kalimat sebelumnya. Kemudian untuk ciri judul teks itu harus menarik dan tidak bertele-tele, kemudian berupa frasa bukan klausa, memuat ide pokok paragraf, dan mewakili keseluruhan isi teks. Demikian video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran. Jangan lupa untuk dicek ya, StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Yuk follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!